Kemujuran orang benar, haleluya. Orang benar itu selalu mujur. Mari kita membaca di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Loh, ini kan ayatnya kemalangan, kok judulnya kemujuran. Nah, karena ternyata orang benar itu enggak pernah malang. Orang benar itu walaupun tinggal di Malang tidak pernah malang. Amin. Ya selalu mujur. Nanti kalau kita mendengar firman baru kita mengerti ya. Jadi firman Tuhan berkata bahwa sebagai orang percaya kita ini tidak pernah dijanjikan untuk hidup tanpa masalah. Firman Tuhan tidak pernah sekalipun menjanjikan kalau jadi orang Kristen itu semuanya akan baik, lancar, pekerjaan pasti, sukses, tidak akan mengalami kerugian, kita tidak akan sakit dan sebagainya. Epafroditus sakit hampir mati katanya. Ini pelayan Tuhan yang setia. Firman Tuhan berkata, orang benar pun bisa mengalami yang namanya kemalangan. Kata kemalangan itu dalam bahasa asli disebut kata ra'ah. Ra'ah itu artinya trouble, artinya affliction, artinya evil, sesuatu yang jahat, yang pokoknya yang gak enak deh. Firman Tuhan berkata, makan banyak. Tetapi, saya senang dengan selalu kata tetapi itu ya. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Haleluya. Tuhan melepaskan kita. Walaupun ada masalah persoalan, ada kelepasan, ada keluputan. Dalam bahasa Inggris pakai kata snatch away. Tarik oleh Tuhan. Dicabut kita dari tengah-tengah masalah persoalan. Nah itu ayat ini sebenarnya nubuat tentang Yesus Kristus. Karena kalau saudara baca ayat selanjutnya dikatakan Allah tidak akan membiarkan satu tulangnya yang patah. Dan kita tahu ini bicara tentang Yesus waktu disalib. Jadi secara ajaib Tuhan Yesus itu mati duluan ya. Biasanya orang disalib itu berhari-hari. Tapi Tuhan Yesus mati. Karena apa? Karena dia disiksa lebih dulu. Sebelum disalib dia disiksa. Orang disalib itu gak pernah disiksa. Gak pernah. Gak ada ceritanya orang misalnya mau dieksekusi ditembak gitu ya. Lalu disiksa dulu baru tembak, gak ada. Tapi khusus untuk Tuhan Yesus diizinkan oleh Allah Bapa disiksa. Mengapa? Karena dia harus dihancurkan. Firman Tuhan berkata dia harus diremukkan oleh dosa-dosa kita. Dia dihancurkan oleh dosa-dosa saudara dan saya. Sebab itu Tuhan Yesus pukul 3 sore menghembuskan nafas. Ketika Pilatus diberitahu, Pak Pilatus yang satu sudah mati. Masa? Yang dua masih hidup, matikan. Dipatahkan ini tulang keringnya, dihancurkan. Tidak berapa lama akan mati itu. Dihancurkan kan darahnya keluar, tinggal hitung menit aja mati. Tapi ketika mereka mau menghancurkan Tuhan Yesus sudah tidak bernyawa. Loh masa sudah mati? Iya sudah mati. Coba dicek lagi. Pak tombak. Cus! Masuk ke selaput paru-paru, pleural. Masuk ke selaput jantung, perikardium. Yang semuanya sudah terisi air. Karena matinya Tuhan Yesus itu secara kedokteran mungkin asfiksia ya. Kan dia kurang oksigen. Akhirnya mati. Secara medis ya. Makanya ada cairan di dalam selaput paru-paru, selaput jantung. Sehingga ketika dicoblos dan saya percaya tombak itu masuk melalui paru-paru masuk ke jantung. Makanya ada air dan ada darah. Darah dari mana? Dari dalamnya jantungnya itu. Air dari mana? Dari selaputnya yang dibungkus dengan air. Di situ mereka baru yakin dia benar-benar mati. Jadi ayat ini digenapi. Tidak satu pun tulangnya yang patah. Tuhan Yesus dilindungi secara ajaib. Tidak patah. Waktu perjamuan Paskah, Keluaran 12, mereka keluar dari Mesir. Allah sudah berkata kepada Musa, kamu makan domba Paskah, jangan kamu patahkan tulangnya. Ini kan benang merah. Kenapa kok tidak boleh dipatahkan? Karena domba Paskah ini gambaran dari Yesus Kristus. Anak domba Allah yang akan mati untuk dosa-dosa manusia. Makanya Allah berkata kepada Musa, beritahu bangsa Israel, makan boleh, tidak boleh direbus, dipanggang aja. Dan satu hal, jangan kamu patahkan tulangnya. Jadi mereka makan tuh disuiri gitu ya mungkin ya, saya bayangkan.
bukan dites langsung grogoti, bukan. Jadi Tuhan Yesus itu baik. Masa kalau Allah yang baik dia tidak melindungi kita dalam kemalangan? Haleluya. Dia akan lindungi saudara. Dan kalau saudara membaca latar belakang daripada Mazmur ini, saudara tahu bahwa latar belakangnya adalah kemalangan yang dihadapi oleh Raja Daud. Satu saat dia sudah dikejar-kejar oleh Saul, dia nggak tahu lah mau lari kemana, dia lari ke Filistin. Minta suaka lah istilahnya ya. Tapi celakanya begitu dia masuk ke Filistin, orang langsung tahu lah ini kan pernah membunuh Goliat pahlawan kita. Sudah di-wanted di mana-mana. Jadi begitu Raja Daud muncul, wah kebetulan ini ya. Raja Daud dia begitu takut karena saat itu dia enggak punya apa-apa. Masuk ke wilayah musuh dan dikenal. Tapi Tuhan berikan hikmat, dikatakan entah sungguhan entah enggak, sudah mungkin dia stres juga. Dia pura-pura gila. Jadi dia juga seniman, juga aktor yang baik Raja Daud ini. Dia pura-pura jadi orang gila. Dibawa ke raja, raja bilang, lah orang gila gini kok kamu bilang Raja Daud. Usir sana, usir. Dia terluput, tapi bagi Raja Daud dia sempat sport jantung. Jadi Tuhan itu baik. Memang kadang-kadang orang benar pun diizinkan mengalami kemalangan. Nah, kenapa kok Tuhan izinkan? Saya bisa memberikan 3 alasan kepada saudara-saudara. Kenapa Tuhan izinkan orang benar itu mengalami kemalangan? Yang pertama, yaitu supaya orang benar diingatkan oleh Tuhan. Saya bacakan Pengkhotbah 7 ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Jadi dikatakan dalam ayat ini bahwa hari malang pun itu diizinkan, dijadikan oleh Tuhan. Supaya apa? Saya cek di dalam bahasa Inggris berkata demikian. So that we won't take anything for granted. Sehingga kita tidak menganggap itu hal yang biasa-biasa saja. Take for granted, menganggap itu sudah lumrah. Artinya begini, waktu kita diizinkan menghadapi kemalangan, saya pakai kata kemalangan, di situ kita sadar bahwa selama ini kita dalam perlindungan Tuhan. Mungkin saudara selama ini, saudara merasa, Tuhan tuh kok gini ya, kok begini ya. Nanti kalau kita dihadapkan kepada yang namanya kemalangan, di situ kita baru sadar. Oh, jadi selama ini kalau saya sehat itu adalah kemurahan Tuhan. Oh, kalau saya bisa makan, minum, itu kemurahan Tuhan. Kalau saya dipelihara, itu kemurahan Tuhan. Begitu maksudnya. Sebab banyak kita ini kadang-kadang kan lupa. Ya, seolah-olah semuanya sudah seharusnya demikian. Tidak, saudara. Kita harus ingat, kita harus mengerti bahwa kita ada sebagaimana kita ada. Itu karena kasih karunia Tuhan. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Aku ada sebagaimana aku ada karena kasih karunia Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau lakukan. Kita diingatkan supaya kita tahu bersyukur. Gak terus ngomel terus, ya toh? Karena Tuhan ini kadang-kadang suka ngomel gini, ngomel gitu, ngomel gini, gak puas gitu, masih kurang. Terus. Padahal kita ini sudah dipelihara, diberkati Tuhan. Masih gak bersyukur. Yang kedua, supaya orang benar dimurnikan. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami, seperti orang memurnikan perak. Jadi ingat loh, Tuhan itu sedang memurnikan kita loh. Kita sadar atau tidak sadar, kita sedang dimurnikan oleh Tuhan. Untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Seperti perak dikatakan dimurnikan. Udah rasanya udah murni, masih dimurnikan lagi. Masalah persoalan yang kita hadapi, itu untuk memurnikan kita. Memurnikan apa? Memurnikan iman kita. Yang dimurnikan apa? Iman kita. Ya, ada ayat lain berkata iman kita itu lebih bernilai daripada emas yang murni sekalipun. Jadi iman kita dimurnikan oleh Tuhan. Tidak hanya saudara, saya sebagai hamba Tuhan juga sama. Kita menghadapi proses pemurnian ini. Sadar maupun tidak sadar. Supaya kita mempunyai iman yang murni. Haleluya. Iman kita benar-benar kokoh, tangguh menghadapi segala perkara di hari depan kita. Yang ketiga, supaya orang benar dimuliakan. Mari kita baca ayat ini. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, apa tujuan Tuhan menyelamatkan kita?
Nah, ini pertanyaan yang harus kita jawab. Apa sebenarnya tujuan Tuhan itu menyelamatkan Anda dan saya? Bukan supaya kita menjadi orang yang diberkati Tuhan, yang bisa menikmati dunia, yang sukses, yang bahagia di dunia ini. Bukan itu. Itu masih nomor sekian. Jangan salah. Itu cuma bonus. Tujuan utama Tuhan menyelamatkan saudara dan saya. Karena Dia ingin memiliki anak-anak yang lain selain daripada anak tunggalnya. Dia sudah punya satu anak bukan? Yaitu Yesus. Dia ingin punya yang lain. Yang serupa dengan gambar anaknya yang tunggal. Itu. Bapak ingin a big family. Sebab itu Dia bukan hanya menyelamatkan kita. Tetapi Dia memuliakan kita. Dia membentuk kita, Dia memuliakan kita. Makanya salvation is a process. Keselamatan itu proses. Memang kita sudah selamat, tapi bukan berarti sudah 100%. Kita masih proses ini. Dalam bahasa Alkitab, dalam bahasa teologis ada 3. Justification, sanctification, glorification. Perhatikan ini. Justification, dibenarkan. We are free from the penalty of sin. Kita dibebaskan daripada hukuman dosa. Itu adalah justification. Kemudian kita dikuduskan, sanctification. We are free from the power of sin. Kita dibebaskan dari kuasa dosa. Itu sanctification. Dan terakhir adalah glorification. Kita mulia, kita sempurna. We are free from the possibility to sin. Kita dibebaskan dari kemungkinan untuk berbuat dosa. Inilah proses yang kita hadapi. Kita enggak cuma berhenti di sini, tapi kita terus diproses. Dari dibenarkan, kita dikuduskan, dibebaskan dari kuasa dosa seutuhnya. Nah, sekarang kita dalam proses ini kayaknya ya. Kadang kita menang, kadang kita kalah, kadang kita menang, kadang kita kalah. Enggak apa-apa, ini proses. Tapi kita harus terus maju. Makin hari makin kuat, makin hari makin pinter, makin hari makin berhikmat. Makin hari makin punya power, punya pengendalian diri, punya penguasaan diri. Sampai nanti kita glorified, dimuliakan. Dan kita benar-benar menjadi pribadi yang mulia. No more possibilities to sin. Tidak ada lagi kemungkinan untuk berdosa. Apakah bisa, Why not? Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Waktu Tuhan Yesus ngomong, lebih gampang onta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk sorga. Murid-murid kaget setengah mati. Waduh, kalau gitu siapa yang bisa selamat, Guru? Terus Tuhan berkata, bagi manusia memang gak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatunya mungkin. Dan inilah proses supaya kita dimuliakan. Kadang-kadang kita dibawa lewat lembah bayang-bayang maut, bukan? Lewat yang namanya kemalangan, lewat masalah, lewat persoalan, lewat sakit penyakit, lewat kebangkrutan, lewat ya macam-macam hal. Supaya apa? Supaya kita diubah menjadi serupa dengan gambar anaknya yang tunggal. Haleluya. Nah, untuk itu mari kita melihat lebih jauh apa yang harus kita perbuat. Ini terkhusus mungkin bagi saudara-saudara yang saat ini mungkin dalam situasi malang. 3 hal. Yang pertama, yaitu kita harus tetap percaya. Apa yang kita percayai? Nah ini, yaitu kasih setia Tuhan. Biasanya kalau orang mendung ditanya, ya apa cuacanya di luar? Waduh, sekarang matahari. Apakah betul nggak ada matahari? Itu kan istilah. Nggak ada matahari, mendung. Tapi kita tahu bahwa matahari tidak pernah terlambat untuk terbit. Amin. Cuma ketutup mendung saja sehingga kita nggak kelihatan sinarnya, nggak merasakan panasnya. Tapi dia terbit dan tidak pernah terlambat. Matahari itu terbit nggak pernah terlambat, saudara. Pernah nggak matahari terlambat setengah jam? Loh kok nggak terbit-terbit? Sorry aku kerinan. Waduh kalau matahari kerinan bisa kacau ini dunia ini. Itu sebenarnya sudah menunjukkan kasih setia Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan setia, Tuhan mengatur. Bahkan benda-benda angkasa tunduk kepada hukumnya Allah. Kecuali manusia nggak mau tunduk. Bahkan merubah hukumnya Allah. LGBT itu mengubah hukumnya Allah. Jadi kita bersyukur bahwa Allah kita kasihnya tidak pernah terlambat untuk terbit. Amin. Haleluya. Coba kita baca bersama-sama ayat berikutnya ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu Tuhan. Haleluya. Kalau matahari pasti terbit. Saya boleh katakan bahwa kasih setia Tuhan itu lebih pasti dari matahari. Tidak pernah
berkesudahan. Mungkin kita kadang tidak merasakan karena mungkin apa? Tertutup mendung aja. Yang membuat mata kita nggak bisa melihat. Yang penting mata iman kita bisa melihat. Amin. Kita tahu, kita memandang kepada Yesus. Dengan mata iman kita tahu Roh Kudus menyertai kita dalam segala keadaan. Yang kedua, simple, yaitu tetap berdoa. Yang pertama tadi apa? Tetap percaya. Dalam percaya kita tenang. Yang kedua, tetap berdoa. Berdoa apa? Berdoa tentu kita harus minta kepada Tuhan. Tuhan tolong lepaskan aku dari kemalangan ini. Karena Tuhan berjanji bukan? Tapi Tuhan melepaskan orang benar. Kita harus berdoa. Kalau kelepasan itu belum kita terima, kita tetap bisa berdoa, Tuhan kuatkan aku melewati persoalan dan kesulitan ini. Beri kepadaku kekuatan yang ekstra. Supaya aku mampu, beri kepadaku hikmat. Supaya aku tahu harus bagaimana bertindak. Beri kepadaku tuntunan pimpinan Tuhan. Tetap berdoa. Amin. Tetap berdoa. Jangan lupa berdoa. Ayo pakai fasilitas-fasilitas yang ada. Yang gereja kita siapkan. Doa pagi, doa Rebo. Itu kan fasilitas semua. Pakai itu semua. Ada ayat yang saya rasa mungkin ini ayat yang paling pendek dalam Alkitab kita ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata apa? Tetaplah berdoa. Paling pendek tapi paling penting. Tetaplah berdoa, jangan putus asa, jangan goyah, tetap percaya, tetap berdoa. Dan yang ketiga, yaitu tetap bersyukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita harus bersyukur senantiasa. Pak, saya begini kok masih harus bersyukur. Saya sakit, saya begini, saya menderita. Saya sulit Pak, saya begini, banyak masalah. Bagaimana saya harus bersyukur? Saya mau beritahu, kalau toh mungkin keadaan dunia ini, kita nggak bisa bersyukur, kita bisa bersyukur buat kemuliaan yang akan datang. Yang penting kan sekarang Pak, iya betul. Tapi Rasul Paulus berkata, penderitaan yang sekarang ini, kalau dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan, itu nggak ada apa-apanya. Mungkin sekarang kita menderita, betul, saya mengerti. Ada saudara-saudara yang sulit, tiap hari menghadapi masalah, persoalan, pergumulan yang berat. Rasanya memang susah bersyukur, tapi kalau kita melihat kemuliaan yang akan datang, kita tetap bisa bersyukur. Mari saya akhiri di sini. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Haleluya. Dalam nama Yesus. Tidak ada kemalangan bagi orang benar. Yang ada semua itu adalah kemujuran bagi kita.